iya siap. Iya. Mau duduk di mana? Di sebelah situ? Sini aja, sini aja. Silakan duduk dulu. Ya pasti bisa ditaruh. Oke. Gimana kabarnya Mas Akmal hari ini? Alhamdulillah baik. Baik ya. Baik. Gimana perjalanannya hari ini? Perjalanannya mungkin kayak chaos, benar-benar chaos, banyak macet dan truk yang banyak banget jumlahnya, dan juga ya mungkin ramai, Panas ya? panas juga. Iya. Oh Mas Akmal hari ini ada kuliah nggak? Gak ada. Ada. Ya, nggak ada. Nggak ada, lagi kosong. Ya, Apa lagi libur ya? Lagi libur sih. Iya. Oh, kalau biasanya libur biasanya kapan aja kalau libur? Libur paling aku biasa aja sih di rumah, dan habis itu paling lari ke depan, jogging. Oh jogging. Iya. Pagi-pagi suka jogging berarti? Iya. Oh sehat banget ya. Hanya kayak jogging gitu aja? Ya. Oke. Biasanya berarti jogging terus itu lari-lari aja gitu? Iya, lari-lari aja. Biasanya kesehariannya ngapain aja? Kemudian pesanku kayak ngurus rumah saat libur. Habis itu aku juga punya peliharaan ya, kucing, ngurus kucing juga. Habis itu biasanya pagi-pagi itu disuruh beli bahan dapur sama juga makanan gitu. Rajin banget nih. Iya. Iya kucing apa? Kucing, ya kucing biasa aja, kucing rumahan tapi yang nggak sampai bagus-bagus banget. Oh, Iya. banyak kucingnya berarti? Cuma 3 sih. Tiga aja. Berarti suka ngurus kucing, Iya. suka ngurus apa rumah juga ya? Iya. Sebelumnya makasih banget Mas Akmal udah Iya. mau nyempetin waktu Iya, mau sama-sama. kesini ya. Udah jauh-jauh dari mana Mas Akmal? Dari Kahuripan Dari Kahuripan di mana ya? di Sidoarjo. Oh di Sidoarjo, jauh berarti. Jauh. Jauh sini dari Sidoarjo ke Surabaya. Iya. Oh, buat Mas Akmal hari ini. Mas Akmal hari ini ada yang mau disampaikan sama saya? Mungkin gimana ya? Beberapa sih ada dan benar-benar ada di kepala terus gitu. Oh iya, baik. Sebelum bercerita, saya akan menjelaskan. Saya memiliki waktu 30 menit untuk sesi konseling ini. Jadi Mas Akmal, semisal kurang nih waktunya, bisa kita reschedule. Bagaimana? Ya, silakan. 30 menit aja? Iya, 30 menit aja. Oke. Jadi saya akan juga menjelaskan. Saya ini berperan sebagai konselor dan Mas Akmal sebagai konseli. Dan saya hanya menjembatani dan memfasilitasi Mas Akmal untuk menyelesaikan masalah Mas Akmal, dan segala sesuatu keputusan Mas Akmal itu hanya miliknya Mas Akmal. Oke? Oke, Mas Akmal bisa dimulai? Mungkin dari pertama kali ya, aku itu adalah anak pertama dari 2 bersaudara. Dan juga gimana ya, aku tuh dikasih beban yang lumayan banyak banget ya, banyak banget. Jadinya aku harus ngepikul rumah dan juga keluarga dan sekaligus adik yang benar-benar, yang dimana adikku itu sangat-sangat berachievement, sangat-sangat berprestasi dan sangat pintar ya mungkin ya gitu. Dan hampir apa ya, di kelas tuh dia tuh selalu masuk di 5 besar di ranking kelasnya itu, 5 besar. Dan apalagi kan keluarga aku yang sekarang itu benar-benar harus kasih aku ekspektasi yang lebih, dan aku juga mau melakukan yang apa sesuatu yang harus benar-benar bisa memikul semuanya gitu. Yang mungkin paling beratnya pasti adalah dari pendidikan dari adik sendiri ya pasti ya. Pasti kan dari orang tua sendiri kan pasti maunya tuh ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Nah juga aku pun sebagai kakaknya, ya pasti aku juga mau yang terbaik dari adikku sendiri gitu. Dan itu mungkin yang sekarang di pikiranku sekarang. Dan apalagi kan aku masih kayak gimana, aku lagi kuliah dan juga perlu nyari part-time job juga gitu. Dan banyak juga dari teman-teman aku itu udah pada kerja,
dan ada yang beberapa yang sukses malah dan ada yang sampai kuliah di luar negeri, ada yang sampai kerja buat di negara gitu, dan juga ada yang beberapa juga sih tapi udah lupa ya. Dan itu yang merasa beban saya untuk jadi yang merasa jadi beban saya itu untuk sampai saat ini itu adalah dari ibu sendiri. Ibu sendiri itu kayak ngebanding-bandingin. Jadi ibunya Mas Akmal itu membanding-bandingkan Mas Akmal, terus jadi Mas Akmal itu merasa kayak gagal gitu ya? Seperti itu bukan? Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, jadi Mas Akmal itu merasa insecure gitu. Iya. Kalau boleh tahu, seperti apa rasa insecure Mas Akmal itu? Mungkin insecure aku kayak mungkin sebatas tanya kayak kok dia bisa, kok aku enggak. Itu aja sih. Frekuensinya seberapa lama ya? Munculnya rasa ini tuh dari udah lama atau baru-baru ini? Udah dari lama sih, dari teman aku yang masuk ke perkuliahan kuliah perguruan tinggi, dan juga ada yang keterima di beasiswa juga gitu. Oh, berarti dari pada saat Mas Akmal mau dari SMK mau ke kuliah itu? Iya. Oke. Biasanya gejala kayak Mas Akmal itu seperti kurang kayak apa ya? Merasa kalau kurang itu pada saat Mas Akmal lagi sedih atau semisal tiba-tiba muncul aja gitu? Mungkin tuh kayak misalnya aku melakukan sesuatu aja deh, ngurus rumah, dan tiba-tiba ada muncul rasa kayak gitu. Tak kenapa terlintas gitu aja. Tapi nggak sampai sedih banget, kayak ya udah gitu. Itu aja sih. Jadi Muncul gitu. tiba-tiba muncul aja Iya. gitu ya. Tapi sebelumnya Mas Akmal pada saat muncul itu lagi apa ya? Lagi semisal badannya lagi ngerasa capek habis kuliah, ataupun habis kena marah dari guru, ataupun kena marah dari orang tua gitu. Kayak apa ya? Aku bisa dari guru sendiri enggak, dari orang tua juga sekarang alhamdulillah udah jarang ya. Dan apalagi dari teman-teman udah jarang sekali gitu. Dan mungkin kalau misalnya rasa capeknya aku adalah mungkin itu terlalu capek memikirkan dalam satu hal, dan juga merasa insecure juga sih. Kenapa kok mereka ini bisa, kok aku kayak gini gitu. Dan kenapa sih aku selalu dibanding-bandingin sama si A, B, C gitu. Berarti yang mikirin dalam satu hal itu semisal ngerasa gagal itu tadi ya berarti? Lebih tepatnya apa ya? Aku memikirkan dimana aku mau lakukan. Oh, jadi Mas Akmal kebingungan apa sih yang aku mau lakukan gitu, Iya. buat bisa keluar dari rasa ini. Iya. Oke. Sebelumnya dari keluarga bagaimana ya Mas Akmal? Untuk dari keluarga sih kayak mungkin dari bapaknya. Dari bapak kita ya udah lumayan membaik. Dulunya pun juga kayak gimana ya, itu dia sering berperilaku kayak mungkin lebih cepat marah. Dan itu disebabkan karena aku nggak tahu ya, mungkin karena aku merasa gagal, mungkin juga aku merasa gagal karena sebagai kakaknya tidak bertanggung jawab untuk pada adik sendiri. Kalau dari mama sih ya udah banding-bandingin, nggak sampai benar-benar marah atau gimana, cuma buat dibandingin, itu yang paling seringnya. Berarti untuk ayah marahnya itu karena apa ya biasanya? Nggak usah, karena efek marahnya itu kayak aku tuh paling seringnya sih cuma, kamu tuh kok nggak bisa jadi bertanggung jawab untuk sebagai kakakmu, sebagai adikmu gitu loh. Jadi nggak bertanggung jawab sebagai kakaknya dan tidak memberikan contoh yang bagus, yang bijak untuk adiknya sendiri gitu. Contohnya ayah ini pengen ngasih contoh seperti apa kamunya itu?
Contohnya kayak ngebicet dalam melakukan sesuatu dan mengambil langkah apa yang harus dilakukan gitu. Semisal contohnya apa nih? Contoh sederhananya aja. Contoh sederhananya aja mungkin kayak lebih simpelnya kayak kamu tuh harus bertanggung jawab. Mungkin gitu aja sih ya, lebih simpelnya. Karena ada yang beberapa yang sulit banget sih untuk dijelasin ya, karena aku udah benar-benar membuat beberapa ingatan yang dari yang gak enak gitu. Jadi bertanggung jawabnya itu semisal kayak kegiatan sehari-hari itu mungkin di rumah. Mungkin bertanggung jawabnya kayak gimana ya, harus mendidik sebagaimananya kakak kepada adiknya gitu. Langsung dari keluarga ini gimana? Dari keluarga yang lain mungkin ada? Mungkin keluarga lain dari sepupu ya kayak paling banding-bandingin juga sih, tapi udah gak separah dulunya. Bandinginnya tuh kayak dari sepupu, saudara sepupu aku gitu lah. Dia nih masuk ke kuliah ini dan kuliah itu gitu loh. Kalau dulunya, kalau boleh tahu seperti apa? Oh dulunya mungkin sih ya apa ya, mungkin dulunya tuh aku nakal banget sih ya. Oh dulu nakal banget dan jarang banget nimbrung sama keluarga besar. Dan kalau misalnya ada yang nimbrung di ruangan tamu, misalnya ruangan tamu, aku tidur aja di kamar. Berarti dari apa? Dari dulunya Mas Akmal itu sikapnya kurang baik, Ya. terus itu makanya jadi dibanding-bandingin ya Iya. gitu. Oh seperti itu, oke. Jadi dari orang tua sekarang juga sama atau bagaimana? Masih sama tapi udah apa ya, udah minim. Ini berarti udah nggak banding-bandingin lagi orang lain. Masih banding-bandingin tapi nggak sering aja Nggak lagi sering ya. seperti dulu. Iya nggak sering seperti dulu. Lalu dari teman bagaimana? Kalau temen sih apa ya, kalau dari temen ya cuma nggak sampai benar-benar sampai tengkar banget ya. Kita cuma sampai tukar saran, dan saran apa yang nggak bagus ya udah gitu, lakuin apa yang saran yang diberikan dari teman aku. Jadi ini aku yang melakukan itu. Paling kurang lebih aku biasanya misalnya teman-teman itu pasti kan diserutin, Ya. jadinya kita cuma saling bertukar saran aja sih lebih depannya, jangan sampai tengkar. Dan temen biasanya support Mas Akmal atau enggak? Atau Lebih. ada semisal ya di kuliah ada beban tugas, terus itu dibebanin ke Mas Akmal atau mereka itu cenderung support gitu? Mungkin kayak kita misalnya punya tugas yang berat, misalnya mau punya tugas yang berat, justru kita apa ya lebih tepatnya kayak kita tuh ngerjain bareng, jadi ya saling support satu sama yang lain. Jadi saling support ya, Iya, nggak saling ada support. yang kasih misal membebani Mas Akmal, terus bikin Mas Akmal itu jadi kayak capek banget gitu, nggak ada, Nggak sampai. nggak sampai. Iya, nggak sampai. Nah, terus dari keluarga seperti ayah dan ibu, ketika Mas Akmal cerita nih, ayah dan ibu bagaimana? Support Mas Akmal, mendengarkan, atau cenderung pasif gitu? Mungkin kayak gimana ya, kalau saya super aku masih belum bisa melihat hal itu, tapi mereka cuma kayak bilang kayak ya udah kamu bebas apa yang kamu lakuin, tapi jangan sampai kamu tuh menyesal karena melakukan hal itu. Jadinya mungkin sebenarnya bijak dalam memilih sesuatu dan melakukannya. Mas Akmal jadi diberi tanggung jawab Iya, sendiri diberi untuk tanggung menyelesaikan sesuatu. Iya. Dari keluarga Mas Akmal nih, Mas Akmal sendiri pernah sebisa kayak apa ya, berbincang-bincang dengan ibu atau ayah, bertukar pikiran gitu? Apa ya mungkin aku cuma udah jarang banget sih aku berbincang sering sama ayahku sendiri. Karena lebih seringnya karena yang tuh ruang yang paling baik itu adalah ibuku. Jadinya kayak aku mengeluh tentang hal sesuatu gini, dia cukup kasih saran. Dan juga aku kayak harus gimana gitu. Tapi nggak sampai benar-benar sedetail mungkin gitu ya. Kayak gitu. Cuma kasih saran, udah gitu aja. Dan kamu harus melakukan apa yang kamu harus lakukan, ya kayak gitu.
Itu aja sih dari saran ibu. Untuk tadi kan Mas Akmal bilangnya punya adik ya. Ya biar Kalau sama adik ini gimana? Mas sama adiknya mungkin aku kayak cuma bercanda tawa doang ya, bercanda tawa, dan juga misalnya dia butuh sesuatu ya aku pasti tolongin gitu loh, tolongin sama aja sih ya. Jadinya kayak ya udah sih cuma saling canda tawa dan udah gitu aja. Udah gitu, berarti nggak ada kayak apa ya, komunikasi secara dalam sama adik gitu ya? Gimana ya, aku nggak mau benar-benar secara dalam banget karena aku nggak mau adikku tuh tahu apa yang aku rasakan untuk sekarang, karena aku tipe orang yang dimana aku nggak mau menceritakan hal sesuatu yang sampai dalam banget di sekitar keluarga aku yang tahu, dan aku nggak mau mereka tuh khawatir tentang aku sendiri gitu. Jadi Mas Akmal nggak mau membebani, seperti merasa membebani keluarga ketika kalau mau cerita itu. Iya. Jadi Mas Akmal menyimpan perasaan itu sendiri. Iya. Berarti dari keluarga Mas Akmal tahu kalau Mas Akmal itu suka menyimpan sesuatu sendiri. Apa ya? Mungkin kalau bisa mungkin ya dari perasaanku mungkin mereka tahu kalau aku tuh menyembunyikan perasaan ini yang salah dalam itu, tapi ya mereka nggak mau benar-benar speak up banget dan sampai ngomong langsung ke aku gitu, karena ya dari bapak sendiri kan harus udah mengatakan hal itu ya, kamu harus bijak dalam melakukan sesuatu dan memilih sesuatu, dan kamu harus benar-benar nggak boleh menyesalinya gitu. Jadi intinya Mas Akmal itu dituntut untuk bisa mandiri dan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri kan? Iya. Jadi saya simpulkan dari permasalahannya Mas Akmal ini, Mas Akmal ingin keluar dari zona nyaman Iya. dan ingin menjadi contoh yang baik bagi adik dan juga keluarga. Iya. Oke, dari permasalahan Mas Akmal ini saya memiliki teknik shaping. Jadi saya akan menjelaskan teknik shaping itu seperti apa. Jadi Mas Akmal memiliki permasalahan yang ingin mengutarakan isi hatinya, tetapi tidak ingin membebani ayah, ibu ataupun adiknya. Iya. Dan daripada Mas Akmal ini merasa terbebani terus itu memendam, dan memendam itu kan bisa meledak sewaktu-waktu. Jadi Mas Akmal di dalam teknik shaping ini, Mas Akmal bisa mengutarakan isi hati Mas Akmal dengan menulis di buku catatan harian. Seperti sesuatu yang memberatkan Mas Akmal hari ini. Aku hari ini udah mencapai apa? Seperti Mas Akmal ingin mencoba sesuatu hal baru di kampus, mengikuti perlombaan atau mengikuti kursus, Mas Akmal bisa dengan menuliskannya di buku diary itu. Jika Mas Akmal sudah selesai dan Mas Akmal masih merasa kelelahan, Mas Akmal bisa memberikan reward kepada diri Mas Akmal ketika sudah mencapai sudah mencapai keinginan Mas Akmal nih, udah diutarakan ke buku diary. Mas Akmal bisa memberikan reward kepada diri Mas Akmal seperti membeli makanan kesukaan Mas Akmal, pergi jalan-jalan keluar, ataupun juga bisa seperti menonton film di bioskop seperti itu. Oke, untuk itu Mas Akmal bisa melakukannya? Ya bisa. Mas Akmal bisa mencobanya seminggu, 1 minggu untuk mencoba hal tersebut. Aku malah kayak simpelnya aja kayak jogging ya. Ya. Jogging aku hampir tiap hari. Oh, jadi Mas Akmal udah berupaya dengan jogging itu. Yeah. Oke. Dan untuk menuliskan diary, Mas Akmal bisa mencobanya itu bisa diterapkan dari selama 1 minggu dulu. Nanti untuk perkembangannya Mas Akmal bisa menjadwalkan di sesi berikutnya dengan saya. Bagaimana Mas Akmal? Ya. Mau menjadwalkannya di hari apa ya untuk minggu depan?
Dan minggu depan mungkin kalau bisa hari Senin mungkin bisa ya. Di hari Senin saya bisa, saya punya jam. Ya. Mau di jam berapa Mas Akmal? Mungkin aku dari situasi dulu ya pasti. Ya, Pak. Jadi Mas Akmal mau menghubungi saya kembali untuk jamnya ya berarti. Iya. Tetapi itu di hari Senin saja. Iya, di hari Senin. Oke, baik. Saya akan menunggu untuk Mas Akmal menghubungi saya. Iya. Oke, dari sini kita bisa melanjutkan sesi konselingnya untuk minggu depan. Terima kasih Mas Akmal, hari ini sudah selesai sesi konseling kita. Terima kasih sudah mau bercerita dengan saya. Jadi Mas Akmal bisa untuk melanjutkan aktivitasnya kembali atau mau di sini aja? Mau di sini, barangkali mau di sini baru di sini dulu atau gimana? Ya mungkin kayak gitu aja. Mau di sini aja dulu. Ya, di sini aja dulu. Oke.